Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Sunario, pendamping PKH dari Kabupaten Indramayu. Baiklah, saya akan mempersembahkan video simulasi modul kedua pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha sesi 6, cermat meminjam dan menabung pada langkah 2.5 dan 6. Oke, langsung saja, selamat menyaksikan. Oke, ibu-ibu, bagaimana? Masih semangat? Masih semangat, Bu? Baik ibu-ibu, untuk menambah semangat, mending kita lakukan tepuk semangat dulu. Setuju nggak? Setuju ya? Oke, kita berdiri dulu yuk, berdiri. Kita berdiri dulu untuk tepuk semangat. Siapa yang mau mimpin untuk tepuk semangat? Ibu Dewi, mau? Oh, malu, yaudah kita bareng-bareng ya, dipimpin sama saya ya. Yuk, tepuk semangat. 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 Oke. Gimana Bu? Ada perubahan? Semangatnya nambah lagi? Nambah lagi ya Bu ya. Oke Bu, silahkan duduk kembali. Oke. Baik Bu, sekarang kita coba bantu Ibu Lili ya Bu ya. Ibu Lili yang diceritakan di poin sebelumnya, buku pintarnya, mari dibuka kembali. Dibuka kembali di halaman 85 ya Bu ya. Ayo dibuka lagi. Ya, di halaman 85. Tapi sebelum membaca cerita, boleh nggak nanti kita berbagi kelompok dulu Bu ya, berbagi kelompok. Saya maunya 4 kelompok Bu, nggak apa-apa ya. Oke, nah 4 kelompok nanti biar saya yang atur dari sini ya. Oke, coba dari kelompok 1 ya, kita kelompok 1 dulu. Ibu Restu ke belakang ya, ke belakang. Ibu Restu ke belakang. Nanti kita sepakat saja ya, ketua kelompoknya Ibu Restu. Gimana ibu-ibu? Oke, sepakat. Nah, untuk kelompok 2 ini Ibu Eni ke belakangnya lagi Ibu ya. Siapa ketua kelompoknya? Oh, Ibu Eni. Oke, Ibu Eni, nggak apa-apa Ibu ya, siap ya. Oke, nggak apa-apa, cuma ini main game Bu, nggak usah takut. Nanti kita diskusi. Oke, kelompok ketiga oleh Ibu siapa nih? Nah ini Ibu Asiah, yang kesampingnya Ibu Asiah, yang kesampingnya Ibu Asiah, kesamping sebelah kanan Ibu Asiah ya. Oke, siapa kelompoknya? Ketua kelompoknya Ibu Asiah saja. Oke. Nah, yang terakhir kelompok 4 yaitu yang ini, Ibu Vika, samping kirinya Ibu Vika. Kalau dari saya samping kanan. Ya, samping kiri Ibu Vika itu kelompok 4 ya. Gimana Ibu, siapa yang mau menjadi ketua kelompok? Ibu Vika. Oke, Ibu Vika. Nah, sudah terbagi 4 kelompok ya Bu ya, sudah terbagi 4 kelompok. Nah, nanti sebelum kita diskusi, saya minta 1 orang perwakilan untuk baca cerita yang ada di buku pintar ya. Tadi kan sudah dibuka ya. Ya, coba dibuka Bu di halaman 85. Nanti saya ambil dulu buku pintarnya di halaman 85. Sudah dibuka semua ya. Oke, ayo siapa yang mau? Yang mau membaca? 1 orang saja, 1 orang. Ya, Ibu Asiah. Ibu Asiah mau? Siap Bu? Wah, keren nih Ibu Asiah, mantap. Ayo Bu, dibaca Bu. Keren Bu, keren. Ya. Nah, terima kasih Bu Asia, ceritanya sudah dibacakan. Sebagai penghargaan ke Ibu Asia, kita beri tepuk salut dulu gimana?
Setuju nggak? Setuju ya. Oke, tepuk salut. Nanti kita tepuk salut, beri tepuk salut ibu untuk Ibu Wasiah. Yuk bareng-bareng. Ada yang mau mimpin? Nggak mau? Ya sudah, nanti saya aja. Tapi bareng-bareng ya. Yuk tepuk salut untuk Ibu Wasiah. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Ibu Wasiah. Jadi isi cerita tadi itu bagaimana ibu-ibu? Cerita yang dibacakan oleh Ibu Wasiah tadi gimana? Poin-poinnya. Ya, benar. Jadi ceritanya ada anaknya Ibu Lili ya, yang bernama Agus, itu sakit, terkena demam berdarah ya. Nah, terus Ibu Lili butuh uang. Ibu Lili butuh uang, berapa katanya? Butuh uang untuk biaya berobat dan transportasi. Ya, benar ya. Nah, berapa katanya, Bu? Ya, 500.000 rupiah. Nah, Ibu Lili membutuhkan biaya untuk berobat dan biaya transportasi itu sebesar 500.000 rupiah. Nah, terus suaminya Ibu Lili siapa namanya? Pak Rusli. Benar, Pak Rusli. Itu kerjanya apa? Kerjanya di pemborong bangunan. Pemborong apa kuli? Ya, intinya di kuli bangunan lah Ibu ya, di bagian pembangunan. Nah, jadi pendapatannya pun sudah 4 bulan. Pendapatannya ya bisa dikatakan kurang lah Ibu ya. Bisa dikatakan kurang. Nah, sedangkan Ibu Lili juga baru mengumpulkan uang ya, jadi belum cukup Bu ya, belum cukup untuk mendapatkan biaya yang dibutuhkan. Oke, Ibu Lili baru mengumpulkan uang dan belum cukup untuk biaya berobat ya, karena dari baru saja hasil panen ya. Nah, jadi Ibu Lili bingung. Ini biaya pengobatan Agus dari mana ya. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalau seperti itu Ibu Lili boleh mencari pinjaman nggak Bu? Boleh nggak Bu? Boleh? Ya, boleh. Siapa yang mau jawab tadi? Yang menjawab tadi boleh siapa? Ibu Fatima. Ya, Ibu Fatima. Jadi boleh ya Bu ya. Oke, benar Bu. Berarti Ibu Lili boleh mencari pinjaman. Karena apa? Karena di cerita tadi Ibu Lili itu sedang membutuhkan ya, bukan menginginkan. Ada enggak sih Bu ibu-ibu yang menginginkan anaknya terkena demam berdarah? Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Jadi tadi itu masuknya ke kebutuhan. Nah, ke kebutuhan. Jadi Ibu Lili boleh mencari pinjaman. Ingat ya Bu, meminjam itu baiknya untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Ya, jelas Bu? Jelas. Oke Bu, setelah membaca dan memahami cerita Ibu Lili, sekarang kita lanjut diskusi ya. Oke Bu? Oke, masih ingat tadi kelompoknya? Masih ingat ya? Nah, oke, masih ingat. Oke, kelompok pertama coba perwakilan membaca cerita di buku pintar yang masih dibuka ya, di buku pintar di halaman 85. Oke, Ibu Restu mau membacakan di kelompok pertama? Oke Bu, ayo silakan. Lainnya, untuk kelompok yang lainnya juga ikut dibuka ya di buku pintarnya di halaman 85 ya. Oke Bu. Ya, oke, terima kasih Bu. Nah, tadi di cerita pertama itu menceritakan Ibu Lili mencari pinjaman di mana Bu? Ibu Restu tadi di mana membacakan mencari pinjaman di mana?
di Bank Perkreditan Rakyat. Nah, betul sekali. Jadi Ibu Lili, kita baca lagi ya, kita baca bareng-bareng di buku pintar halaman 85. Ibu Lili datang ke Bank Perkreditan Rakyat. Nah, dan menurut petugas di sana, Ibu Lili bisa meminjam uang namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 per bulan ya. Ditambah bunganya 10.000 per bulan. Jadi Ibu Lili harus membayar 60.000 per bulan. Nah, selain itu ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor dan Ibu Lili tidak punya keduanya. Nah, itu ya. Oke, Bu. Oke. Nah, lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 itu kelompoknya Ibu siapa? Ibu Eni. Ibu Eni. Nah, siapa yang mau membacakan, Bu? Ini di cerita kedua masih di halaman 85. Ayo, Bu, silakan baca. Oke, Bu. Oke, terima kasih Ibu. Nah, tadi cerita kedua menceritakan Ibu Lili mencari pinjaman lagi. Di mana, Bu? Yang lainnya, Ibu baca kan di mana tadi Ibu Lili mencari pinjamannya? Ya, betul, di Koperasi Simpan Pinjam. Ya, di koperasi simpan pinjam. Nah, sampai di sana petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan, artinya Ibu Lili itu harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan, Ibu ya. Nah, namun demikian pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Nah, sedangkan Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut, Bu. Nah, itu, Ibu ya. Jadi kira-kira boleh nggak, Bu? Boleh nggak Ibu Lili pinjam di koperasi simpan pinjam tadi? Nggak boleh. Iya, Bu. Nggak boleh karena Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Dibuka halaman selanjutnya di halaman 86. Nah, oke, ya, lanjut ke kelompok 3. Siapa tadi kelompok 3? Oh, Ibu Wasia kelompoknya ya, kelompok Ibu Wasia yang di sana. Saya ingatnya di Ibu Eni aja jadinya. Nah, nanti di Ibu Wasia, siapa yang membacain? Ibu Wasia langsung. Oke, Bu, silahkan. Mantap, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Wasia yang tadi sudah menceritakan cerita ketiga. Jadi Ibu Lili tadi di cerita ketiga itu mencari pinjaman di mana, Bu? Di mana katanya? Di tetangganya ya, Bu ya. Oke, mari kita baca lagi bareng-bareng. Nah, setelah dari koperasi simpan pinjam tidak mendapatkan pinjaman, jadi Ibu Lili coba ke tetangganya ya, Bu ya. Nah, Ibu Lili bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Nah, untuk pinjamannya itu 500.000 dan Ibu Lili nanti akan menerima uang cuma 450.000, Bu. Nah, karena nanti dipotong biaya awal 50.000. Kemudian Ibu Lili harus mencicil pengembaliannya sebesar 30.000 per hari selama 20 hari. Ibu Lili tadi butuhnya berapa, Bu? 500.000 ya. Sedangkan Ibu Lili nanti yang diberikan ke tetangga hanya menerima 450.000 ya. Dipotong 50.000 di awal ya. Nanti Ibu Lili membayar lagi cicilannya, pengembaliannya itu 30.000 per hari selama 20 hari. Wah, lumayan besar juga ya. Dan kira-kira di cerita ketiga ini Ibu Lili jadi mengambil pinjamannya enggak?
Enggak ya? Iya, karena memang ibu ini butuhnya 500.000 ya. Oke, oke. Nah, sekarang lanjut ke kelompok 4. Siapa yang mau membaca cerita nomor 4? Kelompoknya Ibu Vika, siapa Bu? Oke, Bu Vikanya sendiri langsung ya. Ibu Vika sendiri langsung. Silahkan Bu, baca Bu. Oke, terima kasih Ibu. Nah, di cerita tadi, di cerita keempat yang dibacakan oleh Ibu Vika, tadi menceritakan apa Bu? Ibu Lili mencari pinjaman di mana? Di mana Bu? Di kelompok arisan. Oke, di kelompok arisan ya. Jadi Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan yang diikutinya untuk dapat meminjam tabungan dari setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan ya. Jadi Ibu Lili ini sudah punya pinjaman ternyata, sudah punya tabungan, maksudnya sudah punya tabungan di kelompok arisan ya. Jadi Ibu Lili nanti meminjam separuh dari tabungan yang sudah ada di kelompok arisan tadi. Nah, tapi sebenarnya tabungan Ibu Lili ini tidak mencukupi ibu-ibu. Namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam 500.000 untuk kebutuhan daruratnya tersebut. Kebutuhan daruratnya apa tadi? Ya, untuk biaya pengobatan Agus ya, anaknya Ibu Lili yang sekarang yang terkena demam berdarah. Nah, untuk itu ia harus mengembalikannya sebesar 550.000 dalam tempo 4 bulan. Coba Ibu, pinjamnya 500.000 ya, pengembaliannya 550.000 dalam waktu 4 bulan. Kira-kira murah banget nggak Bu pengembaliannya? Ya, gimana Bu, murah? Sangat murah, sangat murah. Oke ibu-ibu, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang sudah membacakan cerita tentang Ibu Lili dalam mencari pinjaman ya. Nah, sekarang kita mulai diskusi yuk. Ya, kita mulai diskusi sesama kelompok ya, sesama kelompok. Nah, silahkan diatur posisi duduknya. Kelompok 1 kelompoknya Ibu Restu, kelompok 2 kelompoknya Ibu Eni, kelompok 3 kelompoknya Ibu Wasia, kelompok 4 kelompoknya Ibu Vika. Silahkan diatur tempat duduknya, kita diskusi. Buku pintarnya masih dipegang Ibu ya, buku pintarnya masih dipegang. Oke, nah sekarang kita membahas Bu masing-masing cerita tadi. Kelompok 1 membahas cerita 1, kelompok 2 membahas cerita 2, kelompok 3 membahas cerita 3, dan kelompok 4 membahas cerita nomor 4. Nah ya, apa sih Bu yang mau didiskusikan? Oke, diskusinya yaitu membahas kolom-kolom yang ada di samping ini Bu. Nah, di samping ya, dibuka, diangkat ya, diangkat, dilihat. Oke, nah di samping ini kan ada nih, ada syarat, ada kolom lagi ya, seperti syarat, lama pengembalian, dan total pengembalian. Nah itu Bu, ya. Oke Ibu, nanti ditulis di kertas kosong, mangga. Nanti diskusi ini saya beri waktu 10 menit Ibu ya, sepakat ya? Nggak usah lama-lama, gampang kok, cuma mendiskusikan kolom yang ada di samping cerita tadi ya. Jadi jangan lama-lama, nanti saya beri waktu 10 menit. Oke Bu,